Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Pada pembelajaran ini masih bersama Ibu Eka. Kita akan membahas materi tentang mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan yang berhubungan dengan iman kepada malaikat sebagai pondasi kepercayaan dalam Islam. Pembahasan pertama kita tentang iman kepada malaikat termasuk pondasi kepercayaan dalam Islam. Iman kepada malaikat salah satu rukun iman yang kedua. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nur ilahi atau cahaya Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertugas untuk mengurusi berbagai urusan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan iman kepada malaikat berarti mempercayai keberadaan mereka yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Mereka tidak pernah membangkang dan tidak pernah merasa lelah dalam beribadah. Anak-anak ibu, pasti sebagian sudah mengetahui nama-nama malaikat Allah beserta tugas-tugasnya. Yang pertama ada malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi dan rasul. Yang kedua malaikat Mikail yang bertugas mengatur rezeki dan memberikan hujan serta mengatur angin. Yang ketiga malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat. Yang keempat malaikat Israil bertugas mencabut nyawa makhluk hidup. Yang kelima, malaikat Mungkar bertugas menanyai manusia di alam kubur tentang amal perbuatannya. Yang keenam, malaikat Nangkir bersama dengan malaikat Mungkar bertugas menanyai manusia di alam kubur. Yang ketujuh, malaikat Raqib bertugas mencatat amal kebaikan manusia. Malaikat Atid bertugas mencatat amal keburukan manusia. Yang kesembilan, malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir, malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Setiap malaikat ini memainkan peran penting dalam kehidupan manusia dan alam semesta menurut kepercayaan Islam. Mereka menunjukkan kekuasaan dan kebesaran Allah dalam mengatur segala sesuatu. Selanjutnya, sifat dan perilaku malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, selalu taat kepada Allah dan tidak pernah maksiat kepadanya. Yang kedua, tidak makan dan tidak minum. Yang ketiga, tidak berjenis kelamin. Yang keempat, tidak pernah berhenti dan lelah beribadah kepada Allah. Yang kelima, senang terhadap majelis zikir. Dan yang keenam, mendoakan hamba yang menunggu sholat berjamaah. Adapun hubungan iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan. Iman pada malaikat mendorong individu untuk terus berbuat baik dan menjauhi perbuatan buruk karena mereka meyakini bahwa malaikat selalu mencatat setiap tindakan manusia. Sebagai contohnya, kepercayaan pada malaikat pencatat amal yaitu malaikat Raqib dan Atid membuat seseorang lebih berhati-hati dalam berperilaku dan berkata buruk. Selain itu, keyakinan pada malaikat juga memberikan ketenangan batin dan rasa aman. Contohnya, malaikat penjaga yang senantiasa melindungi manusia dari bahaya, membuat seseorang merasa lebih tentram dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Mereka meyakini bahwa ada kekuatan gaib yang selalu menjaga dan melindungi mereka. Iman pada malaikat juga mendorong individu untuk lebih tekun dalam beribadah dengan menyadari bahwa malaikat selalu mendoakan dan memohon ampunan bagi mereka yang giat beribadah. Seseorang akan lebih termotivasi dalam melaksanakan sholat, puasa, dan ibadah lainnya. Secara keseluruhan, kepercayaan kepada malaikat memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan perilaku seseorang sehari-hari. Hal ini membantu mereka tetap berada di jalur yang benar, penuh dengan kebaikan dan ketulusan, serta selalu berupaya menjadi individu yang lebih baik lagi. Setelah kita mempelajari tentang beriman kepada malaikat, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, memotivasi untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah dengan bercermin diri kepada malaikat.
Yang kedua, menimbulkan kewaspadaan dalam berperilaku dengan merasa diperhatikan oleh malaikat. Yang ketiga, tetap optimis dalam berusaha. Allah akan memberi ilmu melalui Jibril dan memberi rezeki melalui Mikail. Yang keempat, berusaha dengan optimis dilandasi keyakinan bahwa Allah akan memberi rezeki malaikat yang ditugaskannya. Yang kelima, mendorong peningkatan amal soleh sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Anak-anak ibu, adapun cara kita untuk mengamalkan rukun iman. Yang pertama, berakhlak baik. Ya. Cara berakhlak baik itu contohnya jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Yang kedua, beribadah dengan taat. Contohnya sholat, puasa, dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Adapun contoh nyata dalam kehidupan kita, yaitu membantu teman yang kesusahan. Selain membantu teman yang kesusahan, kita juga bisa bersyukur kepada Allah setiap hari. Itu adalah salah satu contoh mengamalkan rukun iman. Dalam materi yang sudah dijelaskan tadi, ada kesimpulannya, yaitu rukun iman adalah hal penting yang harus kita yakini sebagai Muslim. Memahami dan mengamalkan rukun iman akan membuat kita menjadi anak yang lebih baik lagi. Demikianlah pembahasan materi kita. Semoga anak-anak ibu semuanya dapat memahami. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.